Kayaknya si Manggelan tahu ya kalau misalnya Sanji Royal Wedding mau ngambil bendera guys ya, kalian lihat tuh. Kita manfaatin aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, welcome back to my channel. So di konten kali ini teman-teman, saya bakal memperlihatkan gameplay dari Sanji Royal Wedding B5 guys ya, bintang 5 gitu. Dan untuk set medalnya sendiri teman-teman, saya pakai set medalnya Lulau sama Law Dressrosa. Kenapa nggak pakai yang full boost capture aja bang? Karena untuk jaga-jaga jangan sampai ada defender yang benar-benar tebal banget guys ya. Dan karena di sini medalnya Lulau kalian bisa lihat sendiri, di sini attack 14% semuanya guys ya, bintang 9 gitu. Oke, langsung aja kita ke match-nya. Dan di sini teman-teman, bentar. Di sini support saya itu 143% dan second charge-nya itu adalah Oden. Let's go guys. Oke guys, sekarang kita masuk ke match pertama. Dan di sini tim saya ada Akainu, ada Kid Onigashima dan ada Paduka Snake Man si Maharol. Dan di tim musuh ternyata lebih sangar lagi teman-teman, ada 2 Rojali dan ada 1 Akainu dan 1 Law Dressrosa guys ya, lebih sangar dari di tim kita cuy. Tapi ini justru akan menjadi sebuah momok yang menakutkan ya untuk mereka ya, karena char-char yang seperti mereka, yang overpower seperti mereka ini, yang musuh-musuh ini bakal terlalu mukil gitu, sampai lupa gitu. Yaudah kita manfaatin aja cuy, kita curi bendera mereka di base nya, di bendera E kita curi dulu cuy. Nah mereka pasti fokus war tuh guys ya. Hero-hero broken tuh yang attacker pasti fokus war tuh. Kita ambil aja. Makasih tuh, oke. Kita nih gasimanya kenapa turun dah? Kita ambil lagi guys ya. Terbang dulu cuy. Yang penting terbang aja dulu cuy. Ini salah satu enaknya Sanji Royal Wedding ya. Emang Sanji Royal Wedding teman-teman, dia bukan kayak runner kayak God Usopp, Oden gitu ya. Runner yang bisa balance gitu antara ngambil bendera sama fight gitu. Kalau Sanji Royal Wedding itu sayang banget kalau kita nggak manfaatin dia untuk ngambil bendera cuy. Emang nggak bisa kita pakai buat berantem? Bisa sih guys ya. Tapi kalau misalnya kalian nggak pakai buat terbang kayak gitu, ya agak sangat disayangkan gitu skill 2-nya, skill 1-nya gitu. Oke, kita coba jaga dulu guys ya. Siapa tahu ada yang bisa kita ajak fight. Oke, benderanya di dev. Waduh, dia perfect dose saudara-saudara. Aduh. Corak kiri. Wah, nggak kena cuy. Kok bisa nggak kena? Aduh. Waduh. Boleh juga lu joro-joro. Musik. Aduh. Musik. Buset, udah kayak anak Mobile Legends cuy. Aduh. Wih. Wah. Oke, lagi boost dia guys ya. Lagi boost dia guys. Nice sekali teman-teman. Kita berhasil memulangkan dia. Kenapa sangsnya kayak gitu cuy? Basic attack dulu bos. Basic attack. Waduh cuy, kenapa nggak kena cuy? Aduh. Ada 2 pemilik Haosako Haki terkuat saudara-saudara menyerang kita. Tinggal 45 detik terakhir, 45 detik. Oke guys, langsung aja guys ya. Tinggal 31 detik guys. Tinggal 31 detik. Kita terbang dulu. Kita ambil dulu. Ini mereka harus hati-hati cuy. Kalau kalian lihat musuh punya Sanji Royal Wedding, kalian harus hati-hati cuy. Dia ini emang runner laknat gitu guys ya. Keren. Sabonya udah nggak bisa ngedev cuy. Dia nggak bisa ngedev tuh. Waduh, dia kemana tuh? Kayak range-nya nggak ada guys ya, nggak bisa ngekill kita gitu. Sini kau. Kalau masih ada waktu lagi mati dia guys ya. Kita lihat guys ya, ini kayaknya musuhnya seimbang deh ya. Seimbang gitu, yang MVP si Irul ya. Oke guys, jadi seperti yang kalian lihat di sini saya peringkat 2 doang ya. Ya walaupun dari tadi kalau kalian lihat saya itu emang kesana kemari gitu ngambil bendera, dan di sini saya berhasil mengambil bendera sebanyak 7 kali guys ya, dan 1 kill doang. Dan kalau kalian lihat musuh di sini sebenarnya kuat-kuat juga gitu. Total point score mereka itu nggak ada yang 2000 loh. Ini menandakan bahwa persaingan tadi itu memang luar biasa gila ya. Bahkan musuh tadi lebih sangar gitu. Oke guys, sekarang kita masuk ke match kedua. Kita bakal menjadi maling handal lagi guys ya. Kalian mungkin udah sering ngelihat saya jagain bendera gitu ya, main defender, atau ngelihat saya main attacker gitu ya, ngekill gitu. Tapi jarang ya yang ngasih lihat gameplay ngebuat musuh
frustasi guys ya, karena kesana kemarin ngambil mereka bendera mereka gitu. Jangan salah loh guys ya, jangan salah menangkap bahwasanya runner yang kesana kemari mencari kesempatan untuk mengambil bendera itu mereka mainnya nggak berani gitu. Kenapa? Karena justru mereka inilah yang perusak strategi musuh gitu, atau ritme permainan musuh guys ya. Apalagi Sanji Royal Wedding ini. Bentar ya, bentar dulu cuy, karena ternyata kita akan fight tadi ya, tapi kita mundur aja cuy. Sanji Royal Wedding ini justru adalah runner yang menurut saya membuat strategi musuh atau ritme mereka menjadi kacau guys. Karena dia kesana kemarin ngambil bendera gitu kan, percuma ngekill banyak tapi nggak menang ya. Jadi Sanji Royal Wedding itu dia fight-nya kalau misalnya musuh begitu dia udah ngambil bendera terus ada musuh yang mau ngambil balik lagi gitu. Dia udah habis dodging teman-teman, dodgingnya udah dipakai dong. Lihat, itu kesempatan yang emas guys ya, ketika defender udah melakukan dodging, maka saatnya kita kirim dia guys ya. Waduh, sempat gaya. Waduh, nggak sempat cuy. Aduh. Wah, dianya udah mabok guys, tendangan tuh, makan tuh ya. Waduh. Kena nggak tuh? Aduh teman-teman, sakit. Oh, max cuy. Kalau kita max juga ya mungkin si Inuarashi sama si Kaido tadi itu diantara mereka ada yang mati guys ya. Oke guys, Ikuso guys, waktunya kita ngambil bendera. Waduh. Nakal juga lo ya. Waduh, dianya tebel banget guys ya, kebetulan banget lagi ngebus dia guys ya. Sorry bro, perfect dodge. Aduh, makan tuh tendangan si Koki Mesum. Aduh. Kurang ajar juga nih si Koki. Wah, mantap guys, langsung saya nara dong. Oke teman-teman, waduh sayang sekali nggak 5 treasure coy, tapi tenang ya. Waduh, 32 coy. Aduh. Oh, bentar ya. Kayaknya si Manggelan tahu ya kalau misalnya Sanji Royal Wedding mau ngambil bendera guys ya. Kalian lihat tuh. Kita manfaatin aja guys ya. Nice sekali. Ternyata teman-teman dia kurang fokus. Pasti turun lagi kan ya. Stres dia guys, pasti dia stres tuh. Waduh, nggak kena cuy. Waduh, hampir mati saudara-saudara. Kayaknya kita bakal mati, tapi nggak apa-apa kita. Aduh, ya nggak apa-apa, kita udah masih 5487 cuy. Ya MVP siapa? Ya MVP si Dipper ya, manggilan juga ya si Susano. Oh sorry. Oke guys, jadi di sini saya peringkat ketiga dengan total poin skor 5487. 4 kali ngambil bendera, masih jadi yang terbanyak guys ya, dan lagi-lagi hanya 1 kill doang. Kesimpulannya, apakah Sanji Royal Wedding itu gameplaynya hanya seperti itu bang? Menurut saya guys ya, untuk Sanji Royal Wedding ini yang seperti saya jelaskan tadi, bahwasanya dia itu bukan runner yang kayak God Usopp, kayak Oden gitu, karena dia punya skill satu yang benar-benar bisa dimanfaatkan untuk nyuri bendera guys ya. Bahkan kalau misalnya kalian cek sendiri ya, di trade-nya itu setiap kali dia ngambil bendera, dia bakal mendapatkan pengurangan waktu cooldown gitu ya. Saya lupa berapa durasi cooldown ya, berapa persen gitu ya. Tapi yang jelas kalian bisa lihat kan, setiap saya ngambil bendera tadi, skill satu saya itu cooldownnya naik lagi gitu ya. Makanya ini Sanji ini sayang banget kalau kita nggak manfaatin dia untuk nyuri-nyuri bendera seperti tadi gitu guys ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian mau main Sanji, kalian bisa ikutin gameplay saya yang seperti tadi gitu ya. Kalau saran saya untuk mau main Sanji Royal Wedding itu paling enak itu pilih-pilih map ya. Map yang paling bagus itu ya sama seperti yang kita tahu, ada Dressrosa, ada Arlong Park ya, karena bisa terbang ya, bisa kesana kemari gitu ya, bisa loncat kesana kemari. Terus ada apa lagi? Arlong Park, Dressrosa, terus Sabaody sama Wano guys. Wanonya di mana bang? Mungkin nggak semua orang tahu ya. Ada di mana ya tempatnya, itu di tangga gitu loh guys ya. Jadi kalau misalnya kalian di jembatan gitu, pokoknya di tangga gitu, di tangga di sudut gitu, kalian bisa pakai skill satu sih guys ya di situ itu gitu. Dan saya juga bukan baru tahu juga sih, tapi saya tahunya itu bukan saat saya main sendiri gitu, tapi ngelihat user Sanji yang udah pro gitu. Makanya wah, saya tahu ternyata di Wano juga bisa kayak gitu guys ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, dan jangan lupa subscribe untuk menunggu channel ini, dan sampai ketemu di konten selanjutnya, and stay santuy.